Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayuni Tias, NIM 2407011162 dari kelas PJKR 2024D. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Aswaja. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari buku Aswaja pada bab 2. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan mengapa aliran Asy'ariyah Maturidiyah disebut aliran yang paling layak mendapat predikat firqah najiyah atau aliran yang selamat. Aliran Asy'ariyah Maturidiyah disebut sebagai aliran yang paling layak yang mendapat firqah najiyah atau aliran yang selamat karena mereka menafsirkan nas atau teks wahyu dengan mempertimbangkan konteks dan logika, namun tetap menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama, mengikuti metode salafus saleh dan menghindari ekstremisme dalam beragam. Kedua aliran ini juga memiliki karakteristik yang moderat dan tidak ekstremisme, sehingga lebih sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. Sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan seluruh hal yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah SWT. Sifat salbiyah ini tidak ada wujudnya. Dalam kenyataan, ia hanya perkara itibari atau sesuatu yang dianggap wujud. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan, artinya apabila hijab hati manusia dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Pertanyaan yang ketiga yaitu, mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk dan mengapa para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat, tidak lebih dari itu. Disebut sifat induk karena seluruh sifat-sifat yang dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis menginduk ke dalam 20 sifat tersebut. Dan mengapa para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat, tidak lebih dari itu? Karena 20 sifat ini adalah batas maksimal akal untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah. Lebih dari 20 sifat tersebut, akal manusia tidak mampu menjangkaunya. Pertanyaan yang keempat yaitu, jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan maknawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan, bukan salah satunya saja. Perbedaannya yaitu, sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaan Allah. Sedangkan sifat maknawiyah adalah sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Dan mengapa keduanya ditetapkan, bukan salah satunya saja? Ada dua alasan. Alasan yang pertama yaitu, tidak semua orang dapat memahami apabila satu sifat ditetapkan, maka secara otomatis sifat lain ditetapkan. Sedangkan ketidaktahuan dalam urusan akidah sangat bahaya dampaknya. Untuk menghindari risiko ini, maka para ulama menjelaskan secara terperinci keduanya. Alasan yang kedua, sebagai bentuk perlawanan dan penolakan atas akidah Mu'tazilah yang menafikan sifat ma'ani. Pertanyaan yang kelima yaitu, jelaskan isi 20 sifat wajib bagi Allah beserta dalil nakli dan aklinya. Yang pertama, wujud, artinya ada. Dalil nakli, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Dalil akli, alam semesta pasti ada yang menciptakan, dan pencipta itu adalah Allah. Sesuatu yang tidak ada tidak mungkin menciptakan sesuatu. 2. Qidam, artinya terdahulu. Dalil nakli, dialah yang awal. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Dalil akli,
Jika Allah baru, maka dia butuh pencipta. Dan ini menyebabkan rantai tak berujung, maka Allah pasti tidak berpermulaan. 3. Baqa, artinya kekal. Dalil nakli, sesuatu yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Dalil akli, kalau Allah fana berarti ada yang menyebabkannya rusak atau mati, maka dia tidak maha kuasa, padahal Allah maha sempurna. 4. Mukhalafatu lil hawadis, yang artinya berbeda dengan makhluk. Dalil nakli, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Dalil akli, kalau Allah sama dengan makhluk berarti ia terbatas. Allah tidak mungkin memiliki sifat makhluk. 5. Qiyamu binafsih, artinya berdiri sendiri. Dalil nakli, sesungguhnya Allah maha kaya dari segala sesuatu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 6. Dalil akli, kalau Allah bergantung pada sesuatu, maka ia butuh, dan yang butuh tidak sempurna. Allah maha sempurna. 6. Wadaniyah, artinya esa. Dalil nakli, katakanlah dia Allah yang maha esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Dalil akli, kalau Tuhan lebih dari satu, pasti akan ada konflik kehendak. Ini mustahil karena dunia berjalan teratur. 7. Kudrat, artinya berkuasa. Dalil nakli, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Dalil akli, menciptakan alam semesta butuh kekuasaan tak terbatas, maka Allah pasti memiliki kudrah. 8. Iradah, artinya berkehendak. Dalil nakli, sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Quran Surat Al-Hajj ayat 14. Dalil akli, tanpa kehendak tidak mungkin terjadi pencipta. Allah mencipta sesuai kehendaknya, bukan karena terpaksa. 9. Ilmu, artinya mengetahui. Dalil nakli, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Dalil akli, mustahil mencipta tanpa ilmu. Allah tahu semua detail ciptaannya. 10. Hayat, artinya hidup. Dalil nakli, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal. Quran Surat Al-Furqan ayat 58. Dalil akli, mustahil kuasa, tahu, berkehendak tanpa hidup. 11. Sama, artinya mendengar. Dalil nakli, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 137. Dalil akli, Tuhan yang sempurna pasti mendengar, namun tidak seperti manusia. Maksudnya tanpa telinga, tidak terbatas arah dan frekuensi. 12. Basrah, artinya melihat. Dalil nakli, dan Allah maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Dalil akli, Allah mengetahui segala sesuatu termasuk yang bisa dilihat, maka ia pasti maha melihat. 13. Kalam, artinya berfirman atau berkata. Dalil nakli, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran Surat An-Nisa ayat 164. Dalil akli, Allah menyampaikan wahyu dan hukum, maka pasti ia memiliki sifat kalam, atau tidak dengan huruf dan suara seperti makhluk. 14. Qadirun, artinya maha kuasa. Dalil nakli, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Dalil akli, ini adalah cabang dari sifat qudrah. Kuasa Allah mutlak tidak terbatas. 15. Mudirun, artinya berkehendak. Dalil nakli, Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Dalil akli, sama seperti iradah, ini adalah sifat Allah yang membuat segala sesuatu terjadi sesuai kehendaknya. 16.
alimun, artinya maha mengetahui. Dalil nakli, sesungguhnya Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Dalil akli, segala yang terjadi adalah ilmu Allah. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu tanpa tahu. 17. Hayyun, artinya maha hidup. Dalil nakli, Allah tidak ada Tuhan selain Allah yang maha hidup. Quran Surat Al-Baqarah ayat 252. Dalil akli, hidup adalah syarat semua sifat seperti kuasa dan tahu. Maka Allah pasti hidup dengan kehidupannya yang sempurna. 18. Sami'un, artinya maha mendengar. Dalil nakli, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 13. Dalil akli, mendengar adalah sifat sempurna. Mustahil Allah tidak mendengar. 19. Basyirun, artinya maha melihat. Dalil nakli, dan Allah maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Dalil akli, sama seperti mendengar, Allah pasti melihat semua tanpa keterbatasan. 20. Mutakallimun, artinya maha berfirman. Dalil nakli, dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Quran Surat An-Nisa ayat 164. Dalil akli, firman Allah seperti Al-Quran adalah bukti bahwa Allah bersifat kalam, bukan menciptaan manusia. Sekian video yang saya buat dalam menjawab pertanyaan buku Aswaja khususnya bab 2. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.